Gri, lu di mana, Gri? Tumben lu, Gri, pakai jas terus. Ya, biar keren lah. Masa kalah sama iNews TV? masa masa kalah sama Aiman? Enggak lah. Di sana tukang adu domba kan. Kalau sini mah real, menceritakan apa adanya. Nah, karena menceritakan apa adanya, saya sudah kehadiran pengacara handal. Ini yang saya lagi cari-cari gimana ya caranya ya. Bisa ketemu beliau, bisa wawancara beliau, kemudian kita bisa bongkar semuanya yang di belakang layar. Selama ini kan kita hanya tahu di depan layar kan. Nah, untuk itu kita hadirkan Bang Rifai. Halo Bang. Halo. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang. Sore. Terima kasih Bang waktunya Bang. Siap. Terima kasih juga undangannya Bang. Ya. Beda pengacaranya Presiden ke-7 mah. Beda. Pengacaranya Presiden ke-7 itu beda. Apa bedanya? Wah, susah, waktunya sibuk banget, nyari space sedikit aja. Waduh, ini aja udah ketat banget ini waktunya nih. Udah di ya 10 menit ya Bang ya katanya. Tapi khusus buat Abang. Kita lepas. Ya, Bang. Kemarin tampil di TV swasta. Aduh, sebenarnya sih kalau saya bilang ngeladenin Roy Suryo mah penting gitu emang. Penting nggak penting? Ya, sayang ilmunya, sayang profesionalismenya, ya sayang wibawanya. Seperti apa Bang kemarin Bang? Ya jadi memang penting nggak penting Bang. Iya. Kadang pentingnya adalah kita ingin berimbang. Harus menjelaskan kepada masyarakat. Paling nggak kita berharap masyarakat itu bisa mendengar dari kedua sisi. Ya. Karena di era post seperti ini, ya kebohongan kalau terus-menerus diberikan kepada masyarakat, lama-lama kebohongan itu jadi kebenaran. Yes, setuju. Ya, ini sudah jadi teori publik gitu ya. Setuju. Nah, jadi menghadapi itu memang kita mau tidak mau mengimbangi ya. Cuma memang karena saya porsinya hukum, ya saya nggak bicara hukum. Dan Abang kan kalau tampil di acara itu kan tidak mendapatkan space yang cukup atau berimbang dibanding space yang dikasihkan ke mereka, Bang. Rugi lah. Paling tidak space yang sedikit itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi apapun situasinya, kita harus bisa memainkan itu. Siap. Yang penting proporsional dan masyarakat kita berikan kebenarannya seperti apa. Ya, ya. Benar sih Bang, kadang memang tempo-tempo perlu dilawan dengan data, narasi-narasi yang berbasiskan hukum. Tapi ada juga tempo-tempo yang harus dilawan dengan otot aja gitu Bang. Mereka nggak perlu dengan kepandaian, kepintaran, ilmu, mungkin otot aja gitu Bang. Ya, karena selalu diulang-ulang omongannya dan hanya memutar balikkan fakta yang ada, ya praktis mengesampingkan proses hukum yang terjadi. Dia udah tersangka Bang, masih keluar-keluar terus gimana Bang? Nah jujur, tadi aku menerusin ya. Jadi penting nggak penting, pentingnya harus diimbangi. Karena nggak pentingnya kenapa? Jujur aja argumennya itu aja, putar-putar di situ aja. Sampai saya dalam satu kesimpulan saya bahwa ini kadang secara substansi nggak ada yang baru. Nggak ada. Ya. Jadi akhirnya kita juga kebawa gaya debat kusir yang nggak perlu sebenarnya. Iya. Tapi ya mau nggak mau karena ini terus digaungkan, kami sebagai kuasa hukum dari Pak Jokowi juga harus mengimbangi. Selelah apapun, kalau berjujur kita lelah ya. Iya. Karena bukan apa, kita semangat kalau substansinya bagus. Kalau ini kan hanya debat kusir, lama-lama kudanya pergi, kusirnya tinggal. Ya! Keren istilahnya nih. Oh, debat kusir itu kayak begitu. Ya, Bang, flashback sebentar. Gimana ceritanya? Bisa ditunjuk Pak Jokowi menjadi pengacaranya. Kenapa Pak Jokowi nggak milih yang lain gitu sih? Atau Abang nawarin? Oh enggak. Atau seperti apa Bang? Jadi kebetulan apa namanya, kita kan sudah menangani sejak 2022 akhir ya. Waktu gugatannya Bang Egy Sujana di PN Jakarta Pusat. Oh, perdata itu ya? Perdata. Iya, perdata kan waktu itu. Di situ pertama kali kami tahu ada gugatan itu. Ya, memang waktu itu adalah saya dengan Pak Oto ini kan sama-sama di Peradi sebagai pengurus. Ya. Dalam beberapa hal kita suka kerjasama. Nah, beliau waktu itu menawarkan, Rif,
ini ada gugatan seperti ini, gimana? Mm-mm. Yuk mau gabung nggak? Saya tuh bilang, Prof saya pelajari dulu ya, karena saya juga ingin tahu substansinya dong, gitu ya. Kedua, bagaimanapun juga kita kan menangani perkara juga harus menghitung-hitung, Ya. ya. Apalagi bagaimanapun saya ini kan lawyer yang boleh dibilang ya baru muncul, jadi juga harus menjaga apa yang saya bangun selama ini. Ya, menjaga Nah, kredibilitas. waktu itu saya lihat-lihat, kasus saya pelajari, sampai dengan satu momen, mungkin kan kita dalami lebih, ya makanya waktu itu kita ada pertemuan langsung dengan Pak Pratikno, ya, kita kumpul, bahkan juga ketemu Pak Jokowi di istana waktu itu, untuk mendalami kasus ini seperti apa, karena kan kita tidak tahu cerita awalnya. Termasuk juga waktu itu dikasih kesempatan kita untuk melihat ijazah. Ya. Nah, waktu itu juga ijazah ini sempat menjadi perdebatan, apakah dikeluarkan atau tidak. Nah, kita diskusi dengan segala plus minusnya, kalau ditunjukin plus minusnya ini, kalau nggak ditunjukin plus minusnya ini. Akhirnya kita menyarankan untuk tidak perlu ditujukan. Karena posisi terlapor ya waktu itu ya? Digugat. Tergugat ya? Oke. Digugat, karena waktu itu Bang Egy bolak-balik di sidang, tunjukkan saya selesai. Sementara kita melihat terlalu sederhana lah, kalau sekedar menunjukkan selesai. Waktu itu juga mulai gonjang-ganjing persiapan Pilpres. Sehingga kita putuskan, sudah kita tidak pertunjukan. Ya. Waktu itu Pak Pratikno, Pak Jokowi memberikan pilihan, kalau pertunjukan, tunjukkan nih ijazahnya, lebih kurang gitu ya. Nah, tapi kita putuskan tidak perlu, dan kita menyelesaikan perkara itu dengan keputusan akhir kan NO gitu ya. Oke. Lalu mereka banding lagi. Pertimbangannya apa Bang bisa NO? Dasar hakim memutuskan NO? Ya kembali lagi, sebenarnya kan legal standing-nya kan nggak kuat. Kalau bicara gini loh, nggak mungkin juga ujuk-ujuk orang datang nanya, Pak saya lihat ijazah Anda. Apa hubungan hukumnya? Apa kepentingannya? Lah apa legal standing-nya Egy Sujana waktu ya, itu? waktu itu kan disangkut pautkan dengan perkara Bambang Dri. Sementara kita jelaskan itu gak ada urusan dengan kami bukan pelapor di situ. Dan ijazahnya Bambang Dri itu SD, SMP, SMA. Ya, bukan S1. Bukan S1. Sementara Egy Sujana yang dilaporkan yang S1. diributkan S1. Jadi udah dari beberapa argumen itu kita bantah dan akhirnya hakim teryakinkan. Terus dari situ kita mulai setelah banding dikuatkan, kok ini nggak kasasi, gitu ya. Nggak lama berselang Pilpres berjalan, berarti ini mungkin karena Pilpresnya sudah selesai. Ya sudah, kita selesaikan penugasan, kita lapor, kita balik kanan. Tapi waktu itu dia beralasan Egy Sujana bahwa ya bagaimana saya mau meneruskan, wong Bambang tadi udah masuk penjara, ya gue cabut lah, nggak diteruskan lah, begitu tuh Bang. Ingat betul saya itu. Iya, itu argumen yang dibangun. Tapi kan selalu begitu ya. Selalu begitu. Iya. Kan kembali lagi, sebenarnya nggak ada hubungannya antara perdata dengan pidana ini. Iya. Ya, karena nggak mungkin juga sebuah putusan pidana dipengaruhi oleh putusan perdata. Betul. Ya. Masyarakat juga tahu itu sebenarnya. Nah, putusan pidana ini kembali lagi, apakah benar terbukti para terdakwa ini melakukan pencemaran ataupun fitnah? Ya. Itu saja yang dilihat nanti. Apa statement yang disampaikan, apa dasarnya, punya basis data atau tidak. Kalau nggak ada ya, siapapun dia. Ya. Bukan hanya Mas Bambang, siapapun di Indonesia ini, ya, di iklim demokrasi seperti ini, nggak bisa juga kita menuduh orang secara serampangan. Demokrasi ini memang ada kebebasan, tapi juga pasal 28 UUD 45 bilang, ada hak setiap warga negara yang harus dilindungi. Baik harta benda, termasuk nama baiknya. Jadi ini hak setiap rakyat. Gitu. Jangan atas nama demokrasi, kita seenaknya menuduh sebebas-bebasnya nonjokin orang gitu ya. Betul. Orang tersebut kan dilindungi juga undang-undang yang tadi. Hukum ini kan mengatur ketertiban masyarakat. Saling menghargai satu sama lain dengan kebebasan yang tentunya juga dijamin undang-undang. Cuma kan kalau sudah menuding-nuding ya secara berulang, secara meyakinkan ya harus ada konsekuensi dong. Dan habis itu kemudian ada keputusan untuk melaporkan. Sekarang posisinya Pak Jokowi kan pelapor. Ya. Terhadap kelompok-kelompok ini. Gimana bisa abang tiba-tiba ditunjuk Pak Jokowi? Tadi kan sampai gugatan perdata, selesai, sudah masuk ke Pilpres, kami mundur. Kita ada penugasan lagi, karena masuk ke Pilpres, kami masuk dalam tim Prabowo Gibran. Ya, bahkan kami waktu itu masuk ada membentuk juga tim relawan, setelah tim relawan, tapi di dalamnya semua advokat. Nah, tidak lama dari situ kita masuk ke menjadi tim resminya di MK. MK. Ya, dalam menghadapi gugatan. Saya kebetulan waktu itu ditugasi untuk menghadapi langsung jawab jinawab dari permohonan nomor 1 dari Pak Anies. Ya.
Kalau yang untuk nomor 2 itu ditangani sama Pak Yusril. Ya. Nah, kita tangani itu, selesai, masih ada tugas lagi. Karena nggak selesai di situ, ada gugatan lagi dari PDIP kepada pencalonan Prabowo Gibran. Kembali lagi mempersoalkan soal usia, ya soal tidak layak, dianggap nepotisme, itu di Petun Jakarta. Jadi selesai MK, kami lanjut ke Petun Jakarta, kita selesaikan sampai tingkat banding juga. Wis, kalau lihat track recordnya ini kemampuannya udah nggak disangsikan lagi nih Bang. Luar biasa dan kasus-kasus besar Bang. Masih belajar, Bang. Orang-orang nomor 1 di negeri ini, gile. Masih belajar. Kalau kita bandingkan dengan Tompel gimana ya? Tentu beliau tidak berkomentar dan aku nggak minta beliau untuk berkomentar masalah ini. Sesama lawyer dilarang berkomentar. Harus saling menghargai. Saling menghargai. Dan beliau masih rekan sejawat saya di Peradi. Oh iya. Sama-sama kami di Peradi. Di Peradi ya. Iya. Kalau saya menghargai lah. Kalau ketemu rapat dalam satu ruangan organisasi, terus hubungannya belum karena beliau di Bekasi. Kalau saya kan kebetulan di DPN. DPP. Ya betul. Oke. Dia di DPD sih. DPC Bekasi beliau. Oh DPC Bekasi. Nah saya lanjutin lagi tadi ya. Udah selesai itu. Oke. Nggak lama bulan Oktober sudah sertijab presiden ya. Ya. Nah, Oktober itu. Pak Jokowi pulang. Kami juga udah selesai semua. Tahu-tahu Desember 2024 ada laporan di Barreskrim. Egi Sujana, ya, Dumas. Betul. Ya. Laporan masuk. Ini semua kita infokan lagi Pak Jokowi. Ya udah kita wait and see saja. Kita biarkan. Awal 2025 ini bermunculanlah orang-orang baru. Ya, jadi kalau saya bilang kayak Bang Roy Suryo, Bang Rizwan, Mbak Diva ini masih orang-orang baru yang dulunya nggak pernah ada gitu. Bermunculan, kita melihat ini, kita monitor. Ada apa nih gerangan? Siapa mereka? Tujuannya apa? Kita sekedar mempelajari. Nah, titiknya waktu itu adalah mulai dari 22 Januari sampai 30 April, mereka muncul di berbagai TV, dan yang menjadi persoalan adalah mereka membuat sebuah atraksi IT, yang seolah-olah atraksi IT ini membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Pak Jokowi bilang, kalau sekedar orang ngomong sana sini ya, silakan aja, belum tentu percaya. Tapi kalau sudah sampai atraksi IT, wah ini cukup serius. Nah, kedua beliau bertanya, kok bisa ya? Ya, semua kemajuan teknologi membuat ijazah ini menjadi palsu. Saya yang kuliah, gitu kan? Saya yang sekolah, saya yang KKN, saya yang wisuda, saya terima itu dari Pak Rektor. Tahu-tahu ini dibilang palsu. Saya pikir karena IT itu ya. Karena kecanggihan IT ya, asli jadi palsu. Nah, karena itu kan beliau sangat penasaran, ada apa? Iya. Saya bilang ya, luar biasa. Saya pun nggak ngerti, tapi menurut saya hukum memberi ruang untuk menguji itu. Iya. Singkat cerita, ya sudah kalau gitu kumpulkan datanya. Makanya tempus yang kita laporkan itu 22 Januari sampai 30 April. Kita melapor 30 April. Di sini ada 24 plus 7, 31 objek sosial media. Apa lapornya di April ya? April 30. April, habis lebaran tuh ya? Oke. Nah, jadi kita kumpulkan ada 31 objek, kita serahkan ke Polda untuk diteliti. Ya, karena pertama kita meyakini Pak Jokowi ya, meyakini itu fitnah, dia yang kuliah kok gitu. Dia yang kuliah, dia yang skripsi, kedua, dia yang ujian ini untuk didalami, makanya ada pasal 32 dan 35 untuk didalami. Nah, kita lepaskan dengan tetap menjaga asas praduga tidak bersalah, Bang. Makanya kami melapor itu tidak menyebut nama. Bukannya takut, bukan. Ini kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Apalagi dalam tindak pidana ITE ini memang terkenal satu anonymous, atau tidak dikenal namanya, tidak ada identitasnya. Kedua, borderless, tidak ada batas-batas jurisdiksi. Orang bisa melempar konten dari Singapura, dari Jepang. Maka karena itu ini silakan diteliti saja. Teliti, tapi saya sebagai korban, saya ingin ini diproses, melakukan delik aduan. Jadi laporan kejadiannya ya, betul. Tidak melaporkan orangnya ya. Betul. Apalagi di tindak pidana ITE sudah biasa, Bang. Yang penting yang kita laporkan adalah link-linknya, Bang. Bukan orangnya. Karena kan kembali lagi, belum tentu apa yang ada muncul situ orangnya. Sekarang kita mengenal deepfake itu loh. Contoh kemarin kan Ibu Khofifah ya, seolah-olah bikin A, ternyata kan enggak. Luar biasa itu. Karena kita menjaga itu semua, maka kita tidak menyebut nama. Bukannya takut, karena kita tahu hukumnya seperti itu.
Gampangnya saya kasih contoh. Kan seperti komplain, wah nggak nyebut nama, nggak sah. Enggak. Delik aduan itu bukan siapa pelakunya, tapi si korban memang menuntut, meminta ini diselesaikan. Itu yang maksud delik aduan. Makanya si korban harus melapor langsung. Sama nggak sih kalau saya analogikan, saya kehilangan mobil, kemudian saya melapor ke Polda Metro Jaya, saya nggak tahu siapa pencurinya, saya melaporkan kejadiannya, kemudian oleh Polda diidentifikasi, diduga malingnya itu si A, si B, si C, dan lain-lain. Enggak, biasanya Polda tetap Seperti itu ya analoginya ya? iya. Makanya Polda tetap menerima sekalipun tidak tahu identitas pelaku, nanti di situ pelaku dalam lidik. Kan konyol dong kalau orang Pak, saya baru kehilangan motor. Siapa pelakunya? Mana aku tahu Pak. Karena kamu nggak tahu, kamu nggak boleh bikin LP. Ya konyol. Tugas polisi lah mencari pelaku. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya semua masyarakat juga paham, tapi ya itulah dipelantar-pelintir sampai orang menjadi kebingungan. Tapi ya kembali lagi, tugas kami lah menjelaskan hukumnya seperti itu. Di ruang ini saya kasih full ke Abang untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya tidak tersesatkan, Bang. Betul. Dan tidak dipotong-potong seperti Aiman. Siap, makasih Bang. Saya ingat betul Bang, yang tadi Abang sampaikan itu bahwa di Desember, mungkin bulannya kira-kira nggak persis, Egy Sujana melaporkan ke Dumas. Setelah beberapa bulan, Dumas itu tidak ditindaklanjutin, Rismon muncul analisis yang tadi Abang sampaikan. Itulah yang kemudian digeber sama Dr. Diva, sama Rismon, sama Roy Suryo. Nah, terus tuh menggelinding tuh. Betul sekali Bang, korek itu. Ingat betul saya itu peristiwa. Bahkan awalnya Pak Jokowi juga nggak langsung minta LP loh. Hanya Mas Rif, teman-teman, bisa nggak dibuat teguran? Oke Pak, bisa itu. Makanya kita lakukan teguran terbuka. 2 kali loh kita lakukan. Kita kasih jeda. Agar menghentikan, karena kami yakin itu tidak benar, ijazah ini ada, asli. Ya. Kalau tidak memiliki dasar, jangan dilanjutkan. Bukannya apa namanya evaluasi, malah makin keras. Tapi nggak apa-apa. Kita secara mulia yang penting kita sudah lakukan itu. Artinya kalau nanti ada apa-apa jangan salahkan kami. Ya, jangan soal dikriminalisasi. Tahapan ini sudah kita lakukan secara soft. Terakhir Abang ke rumah Pak Jokowi sebelum bikin LP, seminggu berikutnya saya ke rumah beliau. Agenda utamanya memang mendesak untuk Bapak melakukan sesuatu perihal tuduhan ijazah palsu karena kita menganggapnya di dunia maya udah kronis banget. Kronis sekronis-kronisnya. Apa yang disampaikan oleh beliau, ya kebetulan kami sudah bicara dengan lawyer, terus nggak lama kok, minggu depan. Nah, minggu depan tuh langsung bikin LP itu Bang. Betul. Jadi mungkin kepasan aja ya momennya gitu. Nah, jadi itu mau bikin LP sempat tertunda Bang, jadi udah kita siap semua. Tahu-tahu Pak Jokowi dapat permintaan dari Pak Prabowo untuk mewakili Indonesia berangkat ke Roma yang Paulus meninggal. Akhirnya ya udah, kita udah siap, pending lagi minggu berikutnya. Jadi mungkin kalau nggak ada kejadian itu udah seminggu sebelum kita udah Nah, Bang, ini kan tentu kita tidak bisa meminta Abang secara vulgar menjelaskan semuanya. Ada selalu kejadian yang di depan layar sama di balik layar. Sebenarnya kita pengen mengulik banyak yang di belakang layar nih, Bang. Jadi bocor-bocoran ya? Tinggal bocor halus, bocor gede. Kalaupun boleh, kalaupun nggak boleh, mungkin dengan clue-clue segala macam itulah. Apa sih? Damai apa nggak sih, Bang? Oh, nggak pertanyaannya, Bang. Iya. Nah, ini kan isunya kan yang paling belakangan banget kan, diisukan Pak Jokowi yang minta damai. Nah, si pengacaranya, nggak bisa, jangan dicabut, harus terus. Saya sudah effortnya luar biasa. Wih, sok-sokan. Siapa yang minta damai? Seperti apa, Bang? Pertama, nggak pernah. Ya, Pak Jokowi tidak pernah minta damai. Sama sekali? Tidak pernah. Sama sekali nggak ada instruksi itu? Beliau tuh hanya waktu awal memberikan kuasa, beliau hanya tanya, ini LP jalan, apakah ada mekanisme manakala suatu saat saya ingin cabut, ada tidak ruangnya? Oke. Itu pertanyaan di awal. Ya. Saat itu saya jelaskan, pertama yang kita laporkan ini adalah delik aduan 310-311 KUHP. Delik aduan itu prinsipnya kapanpun si korban bisa mencabut kembali. Tapi di luar ini kan ada pasal 3235 tuh, delik umum namanya. Nah gitu bisa cabut nggak? Nah sekarang kebetulan ada namanya
restoratif justice untuk seluruh macam undang-undang, kecuali kejahatan berat ya. Kalau korupsi, pembunuhan apa nggak bisa. Tapi kalau ini kan kejahatan-kejahatan nggak berat gitu ya. Jadi dimungkinkan restoratif justice itu dilakukan. Prinsipnya adalah harus ada kesepakatan baik dari korban maupun pelaku. Yang memulai siapa? Restoratif justice seandainya terjadi. Ya tentunya orang yang terdesak, orang yang menjadi tersangka. Kan RJ ini kan menguntungkan pelaku sebenarnya. Berarti kemungkinan Pak Jokowi memulai dong? Ya enggak dong, kalau Pak Jokowi kan di posisi korban. Apa untungnya? Beliau kan justru ingin melaju. Nah, yang menghentikan ini adalah nanti orang yang ingin tidak maju. Yaitu siapa? Ya para tersangka. Jadi harus inisiatifnya dari para tersangka, karena dia menginginkan ini berhenti. Ini secara logikanya ya. Karena kalau yang melaju kan Pak Jokowi yang diuntungkan, kalau berhenti Pak Jokowi dirugikan. Tapi prinsip SJ itu adalah harus memulihkan kerugian yang diderita korban. Apa salah satunya? Nama baik. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Itu harus dipenuhi, disepakati dulu. Kalau deal baru jalan. Jadi ini harus ada kesepakatan. Ya istilahnya it takes two to tango. Nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Perlu kerjasama dari keduanya. Tapi sampai hari ini pun juga kita lihat kan nggak pernah ada permohonan itu ke media. Jadi mekanismenya permohonan mah belum, Bang. Itu gengsi banget. Tapi setidaknya beberapa kali mencoba mendekat ke Abang, bisik-bisik, tolonglah Bang. Ada? Ada. Jadi ada beberapa pihak-pihak lain yang bilang apakah ini mungkin dihentikan. Saya jawabannya standar. Ya, sesuai dengan undang-undang. Ada forum of justice. Kalau Anda serius, ajukan surat. Ini pun juga belum tentu ya atau tidak. Tapi saya sebagai lawyer tidak boleh menghalangi. Saya akan laporkan ke Pak Jokowi. Setelah itu mungkin ada forum kesepakatan seperti apa. Nah kalau ini bisa deal, selesai. Tapi kalau nggak bisa deal ya bagaimana? Cuma sampai hari ini hanya sekedar bicara-bicara, possibility, dan jawaban saya standar. Terbuka ruang, memang ada di ketentuannya. Tinggal mau dimanfaatkan atau tidak. Gitu ya. Nah, ini kan udah cukup lama nih isu ini ya. Saya khawatir nanti terlambat, gitu ya. Keburu nanti berkas sudah naik, gitu ya. Tapi kembali lagi, ya. Kalau berkas sudah naik nggak bisa? Bisa juga di kejaksaan. Sampai di pengadilan bisa toh? Masih bisa juga. Masih bisa, kan? Cuma kalau RJ di pengadilan kan artinya nanti paling dicari formula hukuman yang seringan-ringan. Tapi tetap harus menjalani pembinaan apapun yang diputuskan. Dan itu relate dengan apa yang disampaikan beliau, Bapak Pak Jokowi, itu adalah saya akan hadir dan saya nanti akan tunjukkan ijazah asli saya. Dan pada saat bersamaan saya akan sampaikan kepada hakim bahwa saya minta dihukum seringan-ringannya. Ini yang hebat. Merinding. Saya merinding. Luar biasa ya. Beliau betul-betul negarawan dan bijak melihat persoalan ini. Jadi di satu sisi kan terbukti bahkan yang beliau cari itu bukan soal siapa masuk penjara, berapa orang, nggak penting. Saya sudah bilang orang nggak kenal semua, mungkin Pak Bapaknya kenalnya, yang pasti Pak Roy, yang lain nggak kenal gitu. Jadi nggak ada kepentingan. Nah, dan ini terbukti lagi kalau Abang bilang bahwa Pak Jokowi kan juga intinya bukan pembinaan yang dicari, tapi lebih kepada adanya kepastian terhadap keaslian ijazahnya, dan ini dibungkus oleh putusan pengadilan. Kedua, nama baiknya dipulihkan. Buat saya ini kan permintaan yang sangat wajar. Setiap insan juga ingin itu gitu. Bang, dari seluruh rangkaian konstruksi hukum besarnya, ya ada 310, 311, kemudian pelanggaran undang-undang ITE, kemudian yang kemungkinan bisa restorasi justice dan lain-lain, atau bisa dicabut perkara. Ada nggak sih yang tidak bisa diapa-apain dari keduanya, murni kriminal, Bang? Jadi kan gini, sebenarnya kan pidana intinya itu adalah memang fitnah. Ya, aku lengkapin dulu. Kenapa pertanyaanku seperti itu? Karena kan penyidik itu biasanya kan sepanjang melakukan penyelidikan dan penyidikan di tengah jalan itu selalu saja mendapat angle-angle lain, bahkan terpisah dari kasus ini berhubungan sedikit, tapi kasusnya bisa dipisahkan dan menjadi kriminal murni, gitu loh Bang. Bisa saja ditemukan serpihan-serpihan itu ya. Halo, bahasanya masih ditutupin, bisa aja. Ya. Tapi kembali lagi, kalau kami kan mengawal kepentingan Pak Jokowi. Penjawaban Pak Jokowi adalah terkait dengan ijazah. Betul, di beberapa ini kan ada juga persoalan lain ya yang ditemukan. Tapi kembali lagi, apakah penyidik akan menindaklanjuti atau akan dilanjutkan dengan pelaporan-pelaporan baru? Itu di luar konteks Abang ya? Di luar itu Abang. Tapi mungkin saja karena dari penyelidikan ini juga banyak yang kita unsur baru yang kita dapatkan.
Wis gila. Sampai kemarin itu karena saking derasnya isu pencabutan perkara restorasi justice atau apapun itu, ya udah nggak apa-apa. Itu kan langsung bersentuhan dengan Pak Jokowi. Kan ada kasus yang tidak langsung bersentuhan dengan Pak Jokowi dan itu pasti lanjut, gitu Bang. Saya tahu kasusnya. Abang nggak perlu jawab lah. Kasihan. Kasihan nanti abang malah. Cuma karena saya sebagai kuasa hukum Jokowi harus jaga kepentingan beliau. Yes. Tapi sekedar Profesionalnya. bocoran, penyidik pun sampai berangkat ke Jepang. Ya. Aduh. Ya tapi kan memang itu fakta. Itu masih ada relevansinya. Dan itu fakta dan Ya. memang bagian dari proses penyidikan. Iya kan masih ada relevansinya dengan keahliannya Rismonto. Oh, kalau itu kita lihat nanti. Saya dalam posisi dalam laporan kami melihat Pak Bang Rismon tidak memiliki kompetensi maupun kapabilitas. Ya karena ternyata dalam penelusuran kami beliau bukan ahli digital forensik. Yes. Karena ada persyaratan-persyaratan. Lalu kedua juga cara kerja maupun outputnya itu tidak seperti produk digital forensik. Jadi kan ada personal, kemampuan personal, ada cara kerja, ada outputnya, ya. Itu jauh dari standar digital forensik. Yeah. Jadi kalau beliau mengklaim saya digital forensik, saya menyatakan beliau sebaliknya. Yeah. Dan teman-teman penyidik juga sudah mengumpulkan berbagai ahli, ya termasuk alat bukti yang untuk membuktikan bahwa beliau tidak kompeten. Yeah. Makanya untuk asiknya nanti kita saksikan di persidangan nanti, gitu ya. Mereka boleh membela diri juga. Iya. Inilah menariknya persidangan di Indonesia ya. Jadi fakta-fakta yang menuntut akan dibuka, tapi juga mereka boleh membela diri. Nanti hakim akan melihat secara objektif, secara adil, secara bijak, publik juga bisa mengikuti. Tapi saya harus terpaksa dalam suatu standing itu pendidikan yang tidak benar, sehingga hakimnya pun tidak benar menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya ahli, yang menurut pandangan saya mereka tidak ahli, bahkan tidak kompeten. Ini kira-kira kasusnya ngeri kali nggak, Bang? Kasusnya nggak berat. Iya. Ya, tapi ya paling nggak ini menarik untuk masyarakat juga bisa belajar. Gitu. Ya kalau ancamannya 12 tahun, 12 miliar lumayan, Bang. Belum tentu lah. Apalagi kalau Pak Jokowi memaafkan kan, mungkin bukan itu yang dicari ya. Tapi paling tidak buat pembelajaran buat semua loh, Bang. Masyarakat juga. Kita gunakan demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Kita nikmati betul kebebasan berekspresi, tapi juga harus hormati hak warga negara. Dan ini bisa dilakukan oleh kita semua. Kita juga bisa jadi korbannya gitu loh. Tapi dari perkara ini kan semua masyarakat juga bisa belajar. Oh begini ya. Kemajuan teknologi itu ternyata bisa digunakan ya, gitu ya. Lalu bagaimana masyarakat cermat melihat informasi yang berseliweran di handphone di mana-mana setiap hari kan. Ini mungkin jadi didikan buat semua masyarakat. Setuju banget. Jadi bagus kalau ini memang harus dilanjutkan pun menurut saya bukan soal ijazah tapi pendidikan publik. Ya, dan kelemahannya atau kekurangannya ketika ini apapun ya, mau mediasi, terus misalnya restorasi justice, kemudian tidak berlanjut, ini menurut saya pengadilan yang nggak tuntas, Bang. Karena mereka atau mungkin kelompok lain lagi masih menganggap ijazah Pak Jokowi palsu, Bang. Ya. Sebaiknya memang harus sampai ke pengadilan, sampai vonis hakim, Bang. Apapun putusannya, berapapun vonisnya, supaya mempunyai kekuatan hukum tetap, Bang. Memang salah satu yang kita diskusikan pun juga, kalaupun RG, bagaimana memastikan kepada publik bahwa ijazah ini clear and clear. Itu pun belum ada solusinya. Apakah hasil puslapor kita tunjukin, ijazah kita tunjukin selesai? Belum tentu juga. Namanya apalagi ini berbau politik ya. Di sini selesai ada pemain baru lagi masuk, ngelempar lagi isu yang sama gitu kan. Nah, kembali lagi juga ini plus-minus. Tapi kembali lagi Bang, kami sebagai lawyer harus membuka ruang mediasi itu, ruang perdamaian. Kami nggak boleh menghalangi ya. Ya tidak boleh loh lawyer menghalangi, itu kena etik ya. Karena kembali lagi klien yang memutuskan. Klien yang akan mendapatkan akibat ataupun manfaat dari langkah perdamaian yang diambil. Tapi Kosinudin itu kemarin setelah Refli Harun dan Faisal Assegaf ketemu tim reformasi Polri, kayak setengah quote and quote menghalangi untuk dilakukan restorasi justice atau perdamaian tuh Kosinudin. Mungkin begini, karena belum jelas. Ya, karena Bang Refli Harun sama siapa namanya Faisal Assegaf juga beda pendapat. Tapi kuncinya seperti satu, kembali ke klien. Kalau kliennya sendiri ingin masuk ke IRG ya, menurut saya tidak. Klien itu
kliennya dia Iya atau dong, Pak? kliennya beliau. Oke. Bang Roy, Roy Suryo dan Bang kawan-kawan. kawan. Kalau salah satu atau salah dua dari mereka menyatakan saya mau menempuh RJ, nggak bisa dihalangi. Ya lawyer harus memfasilitasi itu. Karena kembali lagi, pada saat masuk ke RJ pun belum tentu tercapai hasil. Saya ini banyak menangani perkara lain ya dalam kantor saya. Banyak kita tembus RJ nggak berhasil, bahkan hampir 60%-nya gagal. Ya, tapi apalagi kalau sudah berbau kerugian itu bicara sejumlah kerugian material. Wah, itu kan udah hitung-hitungan tuh. Angkanya berapa, di situ nggak ketemu. Kalau yang saya seperti kemarin begini, justru malah pendapat pribadi saya, quote and quote, Coach Indonesian itu seolah sudah menutup celah terjadinya mediasi. Alasannya adalah, loh, untuk apa mediasi? Klien saya sudah firm. Roy Suryo mengatakan ijazah Jokowi, saudara Jokowi 99,9% palsu. Klien saya, Dr. Rismon, firm bahwa mengatakan 11.000 triliun palsu. Buat apa mediasi? Menurut saya, quote and quote, pendapat saya, menghalangi klien. Mungkin dalam hati kecilnya, klien pengen mediasi mungkin. Kosinudin ngomong begitu nggak ada beban, nggak ada resikonya, nggak akan masuk penjara. Tapi bagi klien, bisa jadi problem ya. Tapi sebenarnya kalau mau dibantah statementnya itu, saya suka joke juga sama Bang Roy di beberapa kesempatan. Bang, saya lihat abang ini sudah mulai gentar. Jangan-jangan hati kecil abang ini sudah meyakini ini asli. Kenapa? Oh, enggak, saya enggak. Kenapa? Dulu abang bilang 1 miliar % palsu. Sekarang turun 99,9. Jauh loh turunnya Bang. Turunnya jauh loh Bang. Dari 1 miliar. Kalau dikonversi 100 mungkin dari 100 jadi turun 2 saya bilang gitu kan. Oh enggak. Artinya ya kembali lagi nggak ada lah kebenaran absolut. Kebenaran absolut. Bahkan sesuatu yang kita yakini benar aja bisa salah. Ya dulu masyarakat ini kita dunia meyakini matahari mengelilingi bumi begitu yakinnya. Ya. Sampai Galileo dihukum. Kenyataannya setelah itu terkaget-kaget terbalik kebenarannya. Jadi menurut saya kita jangan terlalu absolut juga lah. Ya. Di satu sisi saya meyakini klien saya juga memegang ijazah asli, apalagi saya udah ngikutin semua dokumen yang ada di UGM, mendengar langsung teman-teman kuliah, dosennya gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita hargai juga versi dari sana. Biarlah nanti persidangan yang memutus. Bang, ditahan apa enggak sih? Kembali lagi, buat kami nggak ada kepentingan. Kenapa? Abang boleh cek seminggu, 5 hari, 3 hari sebelum LP. Kami tidak pernah ditanya wartawan, tahan nggak? Kami jawab, 1, di dalam hukum, penahanan itu adalah kewenangan penyidik. Setuju. Kedua, alasan penahanan itu menurut hukum adalah untuk kepentingan penyidikan, kelangsungan penyidikan. Nggak ada penahanan itu karena untuk kepentingan pelapor atau korban, nggak ada. Jadi tidak ada ruang bagi korban untuk menyampaikan perlu atau tidak perlu ditahan. Dikembalikan kepada penyidik. Kedua, penyidik yang lebih tahu apakah lebih efektif ditahan atau tidak ditahan. Ya, jadi kembali lagi kita serahkan saja. Dan kalau saya kembali lagi ke Pak Jokowi awalnya, hanya 2 loh, Rif. 1, aku ingin soal ijazah clean and clear, diuji dalam persidangan, diikuti oleh semua publik, jelas jadinya gitu. Dan ada keputusan akhir yang mengikat karena ini negara hukum. Kedua, nama baikku dipulihkan, hanya itu. Apalagi kalau yang abang bilang, saya akan minta hukuman seringan-ringannya. Mungkin bisa kontraproduktif kalau hal ini ditahan. Tapi kalau penyidik penahanan atau jaksa penahanan pun kita nggak bisa apa-apa, Bang. Itu kewenangan mereka. Kalau begitu saya nanya ke penyidik deh, nanya ke abang, nanya abang nggak dijawab. Penyidik, jaksa sama hakim. Penyidik, masa penyidikan sebelum P21 mau ditahan apa enggak? Jawab ini. Ada 2 jawabannya tentu. Kalau ini dua-duanya adalah hak subjektif dan objektif penyidik, ya oke. Kalau dua-duanya mempunyai pertimbangan, kalau nggak ditahan hari ini, kalian sudah merasakan bahwa mereka nggak berhenti framing di tengah masyarakat. Mereka nggak berhenti memprovokasi masyarakat. Ini menurut saya merugikan situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Masih ada pertimbangan untuk tidak ditahan. Tapi kalau nggak ditahan seperti yang sekarang ini, Rismon hari ini adalah hari di mana dia harus wajib lapor. Tadi di podcastnya saya lihat sudah teriak-teriak bagaimana biaya dari Bali G ke Jakarta hanya untuk laporan. Wajib lapor. Udah kehabisan napas ternyata. Nah itu kayaknya udah biarin.
lama-lamain juga P21, nggak ditahan, ntar juga lama-lama habis kantongnya, habis kentutnya juga nanti. Oke, Bang. Bang, kira-kira kalau tadi tahan nggak ditahan, aduh, salah aku nanyanya ke pengacaranya Pak Jokowi sih. Kira-kira mereka mau pra-peradilan nggak? Kalau saya lihat sih nggak. Kan dia berusaha sekuat tenaga untuk Karena menggagalkan ini. kalau memang pra-peradilan harusnya dari kemarin, tidak lama dari menaiknya status tersangka langsung. Oh, shit. Nah, kalau Ya, kita ya, lihat ya, ya. nggak, dan Tapi masih ada kalaupun mau melakukan itu juga kita sudah masih ada ruang dari sisi hukum? bisa. Karena kan Oke. pra-peradilan itu bisa menguji soal penetapan tersangka. Kalau untuk upaya paksa kan belum ada. Nah, tapi kita sudah antisipasi kok. Kami juga bekerja sama penyidik. Karena lagi-lagi loh, Pak Jokowi bilang penyidikan ini berjalan komprehensif, profesional, dan hati-hati. Dia Iya. ulang-ulang betul. Iya. Dan itu ada di kepalanya penyidik. Jadi kerjanya pun dia tenang, tapi betul-betul dilengkapi. Masyarakat, Kenapa Bang, kita antisipasi? yang nggak Kalau tenang. pra, aman. aman. Iya. Alat buktinya Iya. lebih dari 2 bahkan. Iya. Gitu ya. Jadi sudah cukup untuk melanjutkan. Jadi menurut saya kalau pra pun juga kemungkinan menangnya kecil. Tapi kalau mau diuji ya mau ngomong itu hak setiap orang. Iya. Ya, oke, itu pra-peradilan. Mau gelar perkara khusus apa enggak? Nah, gelar perkara khusus menarik nih, Bang. Waktu awal-awal mereka kan minta bikin gelar perkara khusus. Saya komentari waktu itu. Pertama, menurut ketentuan gelar perkara khusus itu bisa diajukan oleh pelapor dalam hal terjadinya penghentian penyelidikan. Pelapor. Ya. Oke. Dalam hal penghentian penyelidikan. Kalau tiba-tiba diberhentikan penyelidikannya atau penyidikannya. Hari ini yang mau gelar perkara kan terlapor, gitu ya. Dan nggak ada penghentian penyelidikan. Apalagi waktu itu naik ke penyidikan. Sehingga waktu itu saya komentar, apa nggak kepagian? Selain tidak berdasar kepagian, baru naik Anda minta suruh gelar. Ya ini nggak dapetin penyidik. Tapi kalau mau diminta silakan aja, karena nanti kan diputuskan oleh penyidik. Benar, penyidikan, gubris. Nah kalau sekarang kan udah akhir nih. Sudah naik ke penyidikan, sudah ada penetapan tersangka, ya. Tersangka sudah didengar, ya. Nah, sebenarnya satu step lagi apa? Tinggal dimakan ke jaksa kok ini. Kalau secara hukum acara. Kalau itu dari kalau udah menjelang akhir diminta gelar, masih logis. Boleh lah. Cuma sebatas membahas evaluasi terhadap proses penyidikan kaitannya dengan proses. Apakah ada hak-hak tersangka yang terlanggar? Apakah ada proses yang terlewati? Hanya itu. Tapi dia tidak boleh masuk ke substansi perkara. Saya ini bersalah atau tidak? Saya ini bisa memiliki alasan penghapus pidana atau tidak, gitu ya. Karena memang di dalam undang-undang itu seorang yang melakukan fitnah ataupun pencemaran bisa dilepaskan dalam konteks 3 hal. 1, manakala dia mampu membuktikan bahwa yang dituduhkan itu bukan fitnah. Ya. Inilah yang dilakukan oleh mereka kan. Bukan fitnah, bikin buku segala macam gitu kan. Nah, yang itu kedua, bila mana dilakukan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, bila mana dilakukan untuk pembelaan diri. Tapi hati-hati, di pasal 312 itu dinyatakan ketiga hal ini hanya bisa diperiksa dan diuji oleh hakim. Jadi kalau Anda minta gelar membahas beginian, nggak nyambung. Karena penyidik sama jaksa tidak boleh menyentuh itu. Kata siapa? 312 KUHP. Tidak boleh masuk ke substansi, tidak boleh masuk kepada arah-arah pembelaan dari 3 hal itu. Tapi kalau saya kemarin diperiksa sampai jam 2 pagi mau komplain, monggo. Saya kok panggilannya hanya H-1, monggo. Tapi kalau saya harus dibebaskan, ini dihentikan penyidikan, nggak bisa. Yang ngomong adalah 312. Ya. Lalu kemarin di TV lain Bang Urus bilang, itu kan hukum Belanda. Awas loh Bang, jangan salah. Kita ini baru punya KUHP baru. Pasal-pasal yang dianggap basi kita tinggalkan. Dan ternyata pasal itu dikuatkan kembali di KUHP baru. Silakan buka pasal 434. Jelas ya. Penghinaan, fitnah masih ada, dan syarat 3 itu masih ada di situ. Jadi mekanisme ini tetap berlaku, tidak hanya di undang-undang lama maupun undang-undang baru. Jadi saya berharap penyidik tentu menggunakannya dengan baik. Kalau memang ada alasan-alasan yang seolah-olah menjadi alasan menghapus pidana atau melepas dari pertanggungjawaban, mari kita dengar di persidangan. Jangan dibahas dalam ruang tertutup. Oke. Oh, Bang, aku bacanya, Bang, ini tertundanya penyidik untuk menaikkan status yang sekarang ini, nggak tahu agenda yang berikutnya itu P21 atau apa. 1, dari tersangka dia masih mengajukan saksi ahli. Nah, ini sampai sekarang belum. 2, dia mengajukan gelar perkara khusus.
Yang paling pasti, yang paling krusial dua ini. Dan yang sampai sekarang masih belum rilis, belum dilaksanakan. Apa ini juga penyebab penyidik belum bisa menaikkan status? Mungkin P21 atau ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Biar clear ya. Mm-mm. Penyidik ini sekarang sudah maksimal. Beliau Oke. itu cukup hanya menyatakan tersangka. Oke. Setelah itu melimpahkan berkas ke kejaksaan untuk dipelajari. Tanpa harus menunggui yang mereka propose itu. Tanpa harus. Ntar saya jelasin. Jadi tugas dia itu. Tugas utama itu. Alat bukti sudah. Jadi tugas penyidikan itu hanya dua, Bang. Menentukan siapa tersangkanya, kedua melengkapi alat buktinya. Alat bukti kita sudah dengan ratusan saksi dan segala macam sudah selesai. Ya. Udah lengkap, tinggal dilimpahkan. Nah, kemarin yang belum selesai adalah mendengar keterangan tersangka. Semua sudah dengar dan ternyata ini mengajukan saksi dan ahli. Itu hak. Mungkin di gelar ini akan dipastikan apakah ini akan diajukan sekarang atau diajukan di persidangan nanti. Ya, ada ruang itu. Saya berharap di gelar ini diputuskan. Ya. Tapi kalau mau diajukan sekarang, monggo juga. Monggo juga. Cuma saya kasih catatan. Jangan ini menjadi alasan untuk mengkaji pokok perkara ini. Karena kewenangan itu hanya ada di hakim. Yang bilang siapa? Undang-undang. Jadi kalau memang ada gelar, ya kita ikuti. Saya pun juga akan hadir, saya akan menyuarakan itu. Ya, bahwa kalau mau ajukan, cepat ajukan. Nggak bisa kelamaan. Jangan juga gara-gara saksi ahli nunggu-nunggu sampai 10 bulan, kan nggak mungkin gitu ya. Harus jelas. Saya bisa mungkin, Bang. Saya sering mengajukan saksi dan ahli. Mereka nggak dapat ahlinya, ngajuin padahal nggak mau. Dengan sebatas waktu. Oke, itulah saya pernah di podcast. Saya juga begitu di perkara-perkara lain, saya ajukan saksi ahli. Bahkan saya dikasih waktu, oke Pak Rifai saya kasih waktu 1 minggu. Lewat seminggu, saya perpanjangan 1 minggu lagi. Lewat, saya kirim berkas. Ini nggak ada deadline kayaknya. Nggak kan mau gelar. Dalam waktu dekat gelar. Ya. Bang, ini terakhir. KUHP itu adalah dijalankan tanggal 2 ya? Diberlakukan ya? Kalau nggak salah. 2 Januari. Mohon koreksi kalau saya. Baik KUHP maupun KUHP baru. Oh, ada impact-nya yang signifikan terhadap proses hukum tuduhan kasus ijazah palsu ini? Kebetulan saya sudah pelajari semua kemungkinan-kemungkinannya. Karena ada banyak kekhawatiran itu berimpact. Bahkan lebih mantap. Mohon maaf, lebih mantap buat kita. Ya. Pertama, pasal-pasal yang dituduhkan diberlakukan kembali di dalam KUHP baru, bahkan dibuat lebih jejak. Yang tadi itu lebih bahwa tegas, hakim yang boleh menguji 3 persoalan itu jejak lagi gitu ya. Iya. Lalu jadi nggak ada persoalan, karena gini, kalau ada perbedaan undang-undang itu memang akhirnya hukum yang menguntungkan tersangka yang diberlakukan. Dari sini saya lihat nggak ada yang menguntungkan, jadi sama-sama saja gitu ya. Kedua, bahkan kalau untuk alasan penahanan sekarang lebih banyak loh. Kalau dulu tuh 3 KUH baru. Dulu alasan KUH baru. Kalau dulu alasan penahanan yang 3. Melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Sekarang banyak. Ini yang lebih ngeri. Tidak kooperatif pun bisa dianggap ditahan. Iya. Contoh tidak kooperatif wajib lapor. Iya. Lalu kedua, memberi keterangan yang tidak sesuai sebenarnya kena. Ini memang agak problem. Zaman dulu tersangka tuh boleh berkata bohong, bahkan tidak disumpah. Di sistem KUHP sekarang tidak. Tersangka itu ada 3 pilihan. Anda mengakui dapat plea bargain, hukuman keringanan. Anda tidak mengakui memperberat hukuman. Atau ada pilihan ketiga adalah Anda bersikap diam. Kalau di luar negeri, you have to remain silent pada saat ditangkap. Nah, sekarang ada 3 pilihan. Once dia berbohong, diperberat, Pak. Ya. Bahkan gara-gara berbohong bisa ditahan. Jadi alasannya sekarang lebih banyak dibanding dulu. Pilihan-pilihan untuk penahanan itu gitu ya. Kalau dulu 3, sekarang lebih banyak. Jadi sebenarnya ini lebih, secara hukum acara lebih peluang penyidik untuk menahan jauh lebih besar. Tapi kembali lagi, kepentingannya penyidik, Bang. Ya, kita harus hargai penyidik bekerja profesional, monggo. Tapi kalaupun misalnya ada penahanan, jangan kami juga, karena nggak ada urusan sama kami di situ. Oke. Tadi udah yang terakhir, kan yang terakhir lagi. Ada lagi ya? Karena narasumbernya, aduh, Mas ini gile. Susah gua minta waktunya. Mas palsu, Mas semua. Ini Mas 24 karat ini. Bang, ini yang kita diskusikan panjang lebar ini, klaster kedua yang 3 orang. Bagaimana dengan klaster yang pertama 5 orang? Ya, baik klaster 3 maupun klaster 5 ini kan hanya soal pengelompokan. Tapi yang 5 ini kan lebih kepada pencemaran nama baik yang disampaikan, lalu adanya aksi massa yang berdampak. Kalau yang klaster Bang Egy ini lebih kepada pencemaran dan itu 160 itu loh, menggerakkan orang. Menggerakkan, dan waktu itu memang kan kita lihat ada hubungan dengan berbagai bus datang ke kediaman, sempat terjadi
Chaos. perdebatan Ya. gitu ya, ketegangan situasi. Nah, apakah pasal itu dianggap memenuhi unsur? Ya kita kembalikan kepada pertimbangan hakim nantinya. Iya. Tidak dua klaster, tapi intinya dua-duanya memang menurut penyidik sudah memiliki alat bukti yang cukup, tinggal nanti disidangkan. Itu mekanismenya antara yang klaster pertama dengan klaster kedua apa? Bareng atau memang terpisah-pisah? Kemudian di klaster? Bisa dibarengkan, cuma perbedaan dari model tindak pidananya. Yang tentunya kan berdampak dengan penanganannya. Tapi disidangkannya bareng bisa-bisa saja, tidak masalah. Wes. Penasaran dengan sidangnya ya? Iya. Karena begini juga Bang, saya biasa. terlepas, terima kasih teman-teman media Iya. juga ikut mengawal ini, tapi juga saya wanti-wanti jangan sampai terjadi trial by the press, atau adanya persidangan yang seolah-olah terjadi di dunia media ya. Karena ini kan jadi persoalan, dan di negara manapun ini sesuatu yang ditentang. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang melarang terjadinya itu. Ini terjadi. Nah, karena itu Ini terjadi. saya juga mencoba di tiap media hadir agar berimbang ya. Tapi juga kita juga nggak bisa bilang media salah ya. Cuma kita sama-sama menjaga lah, teman-teman media, jurnalis semua menjaga agar tidak masuk ke arena itu. Ya. Karena nanti persidangan yang benar adalah persidangan yang bergulir dan teman-teman media bisa ikut di situ. Siap. Yang ini nanti adalah episode kedua, khusus bikin video yang tadi Abang terakhir sampaikan. Siap. Ada 2 persidangan ya, di luar sama di dalam pengadilan. Ya. Terima kasih Bang Rifai, Siap, luar biasa sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak, salam hormat. Oke teman-teman, luar biasa. Ini nggak ada putusnya kalau kita teruskan, bisa 2 hari 2 malam. Tapi kasihan beliau. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Cekidot. Oke, thank you. Wis, luar biasa.